Shalom semuanya. Sampai sekarang kita menceritakan tentang penipuan pencobaan iblis kepada Yesus. Setelah Yesus menerima pencobaan itu, Tuhan Yesus memulai pelayanan dia. Awalnya dia tinggal di Nazaret, di Galilea. Dan setelah dia keluar dari daerah Nazaret, dia datang di Galilea, tepatnya namanya Kapernaum. Dan awal di situ, pertama firman Tuhan yang disampaikan di situ, Matius pasal 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi Matius ini adalah kitab suci yang paling banyak firman Tuhan Yesus berada. Setelah Tuhan Yesus dilahirkan, selama 30 tahun dia tinggal di Nazaret. Setelah dia menerima penipuan, pencobaan dari iblis, lalu dia sesungguhnya memulai pekerjaan Tuhan. Di ayat 17 ini berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini katanya Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan Yesus yang pertama, dan juga ada banyak firman Yesus berada di dalam kitab Matius, dan kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sampai ke khotbah di dalam atas bukit, dan juga khotbah di atas perahu, dan banyak perumpamaan juga ada di dalam Matius. Dan firman Tuhan Yesus yang pertama di Matius adalah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau kita meneliti firman Tuhan Yesus seperti ini, kita dapat menerima banyak arti di dalamnya. Sejak kecil saya mengikuti di gereja. Apa yang saya belajar di dalam gereja adalah melakukan sesuatu yang baik, jagalah hukum Taurat, berbuat sesuatu yang baik, dan seterusnya harus berdoa. Inilah cerita-cerita yang saya sering dengar di dalam gereja, dan saya juga berusaha untuk melakukannya. Tetapi semakin saya berusia, walaupun saya berusaha berbuat baik, tetapi itu tidak akan berhasil, melainkan saya berbuat dosa dan kejahatan. Aku percaya Yesus dan berusaha menjadi baik melebihinya, tetapi tidak menjadi orang baik, tetapi menjadi lebih orang yang berbuat kejahatan. Walaupun begitu, aku masih kurang tahu apa yang permasalahan di dalam kehidupan rohaniku. Dan semakin saya membuat banyak kejahatan lagi, dan dosa pun akan tertambah lagi. Tapi waktu itu masih saya tidak punya tahu. Setelah itu semakin banyak saya membaca Alkitab sekali sampai 3-4 kali seterusnya. Memang awal saya membaca seluruh Alkitab beberapa kali, aku tidak bisa memahami dengan baik-baik. Tetapi setelah 7-8 kali membaca dari Kejadian sampai Wahyu, gambaran sederhana bisa digambarkan di dalam pikiranku. Mulai saat itu, apa yang saya merasa dalam pembacaan kitab suci, bahwa perasaan-perasaanku, pikiranku itu sudah bersalah. Tidak hanya di dalam kehidupan rohani, tetapi ada banyak bidang di dalam pekerjaan juga. Pada saat kita memulai, kita hanya fokus di dalam satu bagiannya, jadi kami menganggap itu menjadi tidak apa-apa, tak menjadi baik, bisa berhasil. Seperti itu, pada saat kita memulai kehidupan rohani di dalam gereja,
kelihatannya kita akan merasa berhasil, tetapi sesungguhnya kita lanjut bersekutu dan kehidupan rohani. Akhirnya kita dapat menemukan kita akan berbuat dosa banyak sekali. Akhirnya kita mengenal bahwa kita tidak akan berhenti berbuat dosa. Inilah yang saya bisa dapat dulu. Tetapi aku tidak tahu apa yang bermasalah kepada saya. Dan apa yang masalah kepada saya adalah aku sendiri berusaha berbuat sesuatu yang baik. Aku yang berusaha melakukan hukum Taurat. Aku yang berusaha mentaati Tuhan dan berusaha menjadi jujur. Tetapi apa yang Alkitab berkata kepadaku adalah, apakah Tuhan Yesus berkata, apakah kita hasilkan buah ara dari semak duri? Apakah kita dapat anggur dari semak duri? Yaitu tidak akan berhasilkan. Bagaimana mungkin orang dapat menghasilkan anggur dari semak duri? Bagaimana kita dapat menghasilkan buah ara di rumput duri? Artinya tidak sama sekali bisa. Artinya apa? Kita semua adalah orang yang pembuat kejahatan. Artinya tidak sama sekali bisa berbuat sesuatu yang baik. Kita semua orang berbuat jahat, lahir dalam dosa. Kalau kita berhasil berbuat kebaikan adalah sama dengan menghasilkan anggur dari semak duri. Kalau kita berbuat sesuatu yang baik, ini sama dengan kita menghasilkan buah ara dari rumput duri. Artinya sebenarnya kita tidak sama sekali tidak bisa melakukan yang baik. Dan mulai saat itu saya terus membaca Alkitab dan saya memulai berpikir bidang aku orang yang jahat. Dan semakin banyak saya membaca kitab, aku ini adalah orang jahat. Jadi tidak sama sekali bisa berbuat yang baik. Tidak sama sekali bisa menggembirakan Tuhan. Tidak sama sekali memuaskan Tuhan. Sejak kecil saya ikut gereja. Dan sampai berusia 19 tahun, saya selalu berusaha berbuat baik, berusaha menjadi jujur, dan berusaha menjaga hukum Taurat. Tetapi, itu semuanya tidak berhasil. Emang saya berusaha dan menetapkan hatiku bisa berhasil melaksanakan yang baik sementara kiranya 2-3 hari. Tetapi setelah itu, saya menemukan diri berbuat dosa lagi. Ya, aku ini orang jahat sekali. Apa yang bermasalah? Aku tidak sama sekali tahu. Sampai sekarang ini banyak orang mengikuti gereja tetapi sudah berhenti. Hampir banyak orang berbuat begitu. Aku ini membaca Alkitab dan berusaha jujur dan melakukan hukum Taurat. Kiranya mereka akan berhasil kehidupan rohani. Tetapi semakin banyak kita hidup dalam iman ini, kita dapat menemukan bahwa kita tidak bisa akan berhasil. Tuhan Yesus bertanya apakah kita bisa mendapat anggur dari semak duri. Artinya apa? Itu tidak sama sekali bisa, kan? Kita sama sekali menghasilkan buah ara dari rumput duri, anggur dari semak duri. Seperti begitu, kita semua adalah keturunan dari dosa, kejahatan. Dan kita tidak sama sekali berbuat sesuatu yang baik. Kita tidak sama sekali berbuat kebenaran. Dan kita tidak akan menggembirakan Tuhan. Tetapi banyak gereja mengajar kita harus berbuat baik. Banyak gereja mengajar kita harus jujur. Tetapi itulah kata yang sama dengan hasilkan anggur kepada semak duri, hasilkan buah ara kepada rumput duri. Kalau kita berhasil berbuat baik, kalau kita berhasil berbuat kebenaran, Tuhan Yesus tidak sama sekali perlu datang di bumi ini. Karena kita tidak bisa berbuat baik, tetapi hanya berbuat kejahatan saja. Jadi Yesus harus datang.
Inilah penting sekali di dalam kehidupan rohani. Kalau di Korea tidak sama sekali ada sumber daya minyak. Orang Korea sudah mempunyai satu mobil di antara tiga orang. Dan banyak mobil itu berjalan dengan pakai bahan bakar minyak kan. Dan semua bahan bakar minyak impor dari luar negeri. Jadi kalau sumber daya minyak harganya naik $1, jadi banyak orang, banyak uang harus investasi untuk membeli minyak. Walaupun begitu, di dalam tanah Korea tidak sama sekali ada sumber daya minyak. Jadi tidak ada pilihan, harus membeli minyak dari luar negeri. Dan di zamannya lalu, Presiden Park Chung-hee, dia berusaha banyak sekali untuk mencari sumber daya minyak di dalam Korea. Dan dia terus berusaha mencari hampir semua tempat di Korea, tetapi tidak sama sekali ada sumber daya alam minyak. Akhir-akhirnya tidak ada pilihan yang lain, jadi harus membeli dari luar negeri. Sepertinya begitu. Di dalam kita manusia, tidak ada orang yang dapat berbuat baik. Jadi kita harus membeli kebenaran dari luar. Karena kita tidak sama sekali bisa memproduksi kebenaran. Apa yang terisi di dalam hati kita adalah dosa dan kejahatan. Tetapi banyak orang salah paham kepada dirinya sendiri bahwa aku masih punya kebaikan dan kebenaran. Tetapi tidak sama sekali firman Tuhan berkata kepada kita begitu. Kepada semua orang yang berusaha berbuat baik pasti kalah. Semua orang yang berusaha melakukan hukum Taurat pun pasti gagal. Dan apa yang Tuhan mau memberitahukan kepada kita pertama adalah betapa kejahatan berada di dalam hati kita, betapa kekotoran berada di dalam hati kita, betapa yang terlicik berada di dalam hati kita. Inilah apa yang Tuhan mau mengajar kepada kita yang terlebih dahulu. Tetapi masih banyak orang masih kurang tahu tentang dirinya sendiri, masih belum bisa mencapai ajaran dari Tuhan seperti ini. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, apakah hasilkan anggur dari semak turi, hasilkan buah ara dari semak turi, lembut turi, artinya apa? Itu tidak sama sekali bisa berhasil. Tidak sama sekali buah ara dapat hasilkan dari lembut turi. Artinya, kita manusia tidak sama sekali dapat berbuat baik. Bagaimana mungkin anggur dari semak turi? Bagaimana mungkin orang berdosa bisa berbuat baik? Oleh karena kita tidak bisa berbuat sesuatu yang baik, kita harus berputus asa, menyerahkan diri untuk berbuat baik. Jadi kehidupan rohani adalah bukan yang kita percaya diri, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus dan mengandal kepadanya. Untuk kita tidak percaya kepada diriku sendiri dan percaya Yesus, kalau kita mempunyai sesuatu yang baik di dalam hati kita sendiri, tidak bisa percaya Tuhan Yesus. Coba membayangkan kalau di dalam Korea bisa menghasilkan sumber daya minyak, apakah masih perlu membeli dari luar negeri? Tidak perlu kan? Seperti begitu. Kepada orang yang berpikir bahwa mereka bisa berbuat sesuatu yang baik, bisa melakukan hukum Taurat, mereka menganggap diri adalah orang-orang baik, mereka menganggap sendiri aku orang jujur, mereka menganggap sendiri aku orang rajin, mereka ini tidak akan berhasil dalam kehidupan rohani. Memang kulitnya bisa menyatakan imannya baik, tetapi sesungguhnya tidak akan berhasil. Kepada siapa yang berhasil di dalam kehidupan rohani, mereka selalu mengaku, aku akan tidak sama sekali berbuat baik. Aku tidak bisa membaca kitab. Aku tidak bisa berdoa. Aku tidak bisa berbuat baik. Orang-orangnya seperti inilah
yang bisa seperti yang membeli sumber daya minyak dari luar negeri. Seperti begitu, orang-orang itulah yang dapat menerima kebenaran Yesus, menerima firman Tuhan Yesus. Dan siapa yang masuk kerajaan surga? Seseorang yang mempunyai kebenaran dirinya sendiri tidak sama sekali bisa masuk kerajaan surga. Kalau begitu, siapa yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah seseorang yang menerima kebenaran Yesus Kristus. Barang siapa di antara kalian, kali ini kita semua harus berpikir, apakah aku orang benar? Apakah aku bisa dibenarkan? Apakah aku bisa dikuduskan? Ya, kalau mereka bisa berpikir bisa berjadi, mereka tidak akan menerima kebenaran dari Yesus. Satu ketiga, istri dari Abraham, Sarai, dia memberi perempuan kepada Abraham. Kenapa? Dia sendiri tidak bisa melahirkan anak. Jadi dia mau dapat anak walaupun memberikan hamba perempuan kepada suaminya. Kalau ada kesempatan atau potensi bahwa Sarah bisa melahirkan anak dirinya sendiri, apakah dia masih ingin memberikan hamba kepada suaminya? Tidak mungkin, kan? Karena dia sendiri tidak bisa melahirkan anak dirinya sendiri, jadi memberikan perempuan ke dalam kamarnya suami. Dia merasa marah, sedih, tetapi tidak ada pilihan yang lain. Nah, ini cerita kepada kita juga. Kalau kita juga seperti Sarah, kalau kita tidak bisa melahirkan anak, walaupun kita berusaha tidak akan hamil, aku tidak akan melahirkan anak, jadi akan mendapat anak walaupun melalui hambanya. Dengan ini memberikan hamba perempuan ini kepada suami. Kalau kita tidak mempunyai kebenaran, kalau kita tidak mempunyai kekudusan, kalau kita tidak mempunyai kejujuran, kita harus cari cara yang lain untuk menerimanya. Jadi harus menerima kebenaran Yesus, kekudusan Yesus, ya kan? Jadi siapa yang dapat memberitakan Injil Yesus Kristus dengan besar-besaran adalah bukan seseorang yang jujur dan bukan orang yang berbuat baik atau bukan orang yang bagus untuk pekerjaan, tetapi seperti pada saat Sarah berputus asa, dia sendiri tidak akan hamil, jadi memberikan perempuan yang lain kepada suaminya, kan? Sepertinya begitu, kita juga sama. Kalau kita bisa melahirkan anak, kita tidak akan memberikan perempuan yang lain kepada suami. Ya kan? Tidak sama sekali ada yang berbuat begitu, kecuali orang gila. Tetapi Sarah, kenapa dia memberi perempuan yang lain ke dalam kamarnya suaminya? Karena dia sendiri tahu bahwa aku tidak akan hamil lagi. Jadi pada saat kita mempunyai iman kepada Yesus Kristus, ya kalau kita hanya berusaha percaya itu susah. Pada saat kita berusaha hidup dengan baik-baik, walaupun kita berusaha, mungkin dengan terkadang kita berpura-pura berbuat baik tetapi tidak sesungguhnya. Jadi dimanapun kita berusaha untuk mencari kebaikan, kebenaran dalam hati kita, tidak sama sekali bisa menemukan. Tidak sama sekali ada kekudusan, kebenaran berada di dalam hati kita. Itulah yang kita harus menemukan. Lalu apa yang terjadi adalah kita merindu kebenaran, walaupun ini bukan berasal dari aku sendiri. Waktu itu kita menerima kebenaran Yesus, firman Yesus, dan iman dalam Yesus Kristus.
Jadi pada saat kita hidup kehidupan rohani, Tuhan Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi firman Tuhan Yesus pertama di Matius adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi kalau kita memahami tentang firman Tuhan Yesus ini, kehidupan rohani kita menjadi lebih gampang. Banyak orang yang aku tahu, mereka merasa susah dalam kehidupan rohani karena mereka ingin merasa bangga dari kebaikan, kebenaran dirinya sendiri. Tuhan, dengan namamu, untuk Anda, untuk Tuhan, aku berbuat ini dan yang lain-lain. Itulah orang yang paling jauh dari Tuhan. Pada saat saya berusia 19 tahun, saya selalu rajin datang di gereja. Tapi semakin banyak saya datang gereja, aku menjadi orang yang lebih jahat. Tapi tidak akan menjadi orang yang baik. Semakin saya menjadi besar, makin berusia, semakin saya mempunyai kemampuan. Tidak kebaikan menjadi besar, tetapi kejahatan menjadi besar. Bukan kebenaran, tetapi kejahatan menjadi lebih besar. Jadi saya menyesal, mengecewakan kehidupan rohani dirinya sendiri. Dan mulai saat itu, saya memulai membaca Alkitab. Dan pada saat saya membaca, apa yang kitab mengajar kepadaku adalah di dalammu tidak sama sekali ada kebenaran, tidak sama sekali ada yang baik. Jadi apa yang saya membawa kepada Tuhan bukan kebaikan, kebenaran yang saya memperoleh dirinya sendiri, bukan membawa kehidupan kudus dengan dirinya sendiri atau kehidupan menjaga hukum Taurat. Ini semua harus terbuang. Ya, misalnya aku berbuat sesuatu yang baik, dan kami memang agak bangga karena kita berbuat baik, tetapi Tuhan berkata seseorang yang pegang kebenaran sendiri akan kalah dan dibinasakan. Karena selama kita mempunyai kebenaran diri, tidak akan menerima kebenaran dari Yesus. Jadi banyak orang hanya berpikir kalau kita berusaha akan berhasil. Tetapi penting sekali di dalam kehidupan rohani adalah kita memulai dengan bertobat. Kita berbuat dosa, berbohong, dan membenci. Kadang tidak mentaati. Kadang kita berbuat kejahatan. Banyak macam dosa yang kita berbuat. Tetapi dengan ini kita berusaha juga berbuat sesuatu baik dan menjadi baik-baik. Tetapi apa yang kita harus memeriksa dan tahu bahwa Tuhan telah memberikan hukum Taurat dan biar kita coba menjaganya. Kepada orang yang berusaha dengan pura-pura, ya mereka kira sendiri, oke, ini masih bisa, iya kan? Tetapi sesungguhnya orang berusaha menjaga semuanya. Tidak sama sekali ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Jadi kita menipu dirinya sendiri, aku berbuat baik, tetapi tidak sebenarnya berbuat yang kebaikan. Aku sendiri menipu sendiri bahwa aku berbuat baik. Tuhan, aku memberi uang kepada orang miskin, membantu orang yang lain. Apakah ini baik atau tidak? Kalau saya mengembalikan barang hilang kepada orang yang lain, apakah ini baik atau tidak? Seperti begini, saya ingin tahu, ada banyak kebingungan di dalam hatiku. Tetapi satu ketika saya menemukan diri aku ini orang yang jahat sekali. Apa yang saya kira dulu ini bukan sebenarnya kebenaran dan kebaikan. Dan mulai saat itu saya membuang aku sendiri. Aku membuang kebenaran sendiri. Aku membuang keputusan diri. Aku membuang, sering berdoa. Karena dengan ini kita tidak tetap akan berdiri di hadapan Tuhan. Pada saat kita menyangkal sendiri, akhirnya baru bisa menerima Tuhan Yesus. Jadi siapa yang
berbuat baik di dalam aku. Bukan aku sendiri, tetapi Tuhan Yesus yang diam di dalamku. Jadi Tuhan Yesus yang ada di dalamku berbuat baik. Tuhan Yesus yang diam di dalamku, dialah yang menyaksikan Injil Yesus Kristus, dialah yang bekerja. Jadi apa yang saya berbuat dan apa yang Tuhan Yesus berbuat itu jauh berbeda. Pada saat saya menyangkal kebenaran diri, Yesus Kristus datang kepadaku menjadi kebenaran dan Dia bekerja. Kalau kita tetap berusaha menjaga kebenaran sendiri, kita akan kalah dan dibinasakan. Karena Tuhan Allah pun berkata, tidak ada yang benar, tidak ada yang baik di dalam kita manusia. Kalau kita berusaha berdiri dengan perbuatan sendiri, kita pasti akan dibinasakan. Jadi kita harus menyangkal semua kebenaran dan kekudusan dirinya sendiri. Dan harusnya yang daftar kebaikan aku perbuat harus dihapuskan. Dan harus menerima kebenaran Yesus, harus menerima kekudusan Yesus, harus menerima perbuatan Yesus untuk kita. Jadi tadi pandangannya Tuhan, ini perbuatan oleh siapa? Ini perbuatan dirimu sendiri, itu pasti palsu. Tetapi kalau kita menjawab, bukan ini buat aku, tapi buat Yesus. Kalau begitu, iya, baik. Aku akan menerima kamu. Inilah apa yang Tuhan pilih kita. Kita lanjut bersekutu ini di sesi berikutnya. Semoga kita semua menerima kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih banyak. Sampai kita bertemu.